Begitu besarnya anugerah Tuhan. Dia membuat kita menjadi ciptaannya yang baru. Mari kita rendahkan hati kita sambil menyanyikan mengemban kuasa
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Glory haleluya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita percaya bahwa Dialah jalan kehidupan, Dialah juga jalan kebenaran. Kita akan menyanyikan lagu Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari titah yang ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita nyanyi dari belenggu rantai dosa. Diundang untuk bangkit berdiri. Aku yang hina dan tercemar, aku datang, ya Tuhanku, hatiku kini bersih. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan,
agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Mari kita kibarkanlah panjinya. Kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita katakan lebih dari pemenang. Sambil bangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya.
Mohon untuk duduk kembali. Kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini yang terambil dari Amos 7 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria, tetapi di ayat yang terakhir ayat 6 kita baca bersama-sama. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampaklah ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput baru mulai tumbuh. Itulah rumput baru sesudah pemotongan rumput bagi raja. Tumbuh-tumbuhan di tanah, aku berkata, Tuhan Allah, berikanlah pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia begitu lemah? Tuhan pun menyesal karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk menghukum. Api itu memakan habis samudera dalam yang dahsyat dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, aku mohon hentikanlah itu. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia begitu lemah? Tuhan pun Menyesal karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Engkaulah Tuhan yang paling mengenalku, melebihi siapapun. Engkau yang tahu ceritaku dan Engkau juga tahu isi hatiku. Aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dirimu. Kuasa-Mu menguatkanku, menjadi dasar untuk aku berharap. Mari kita nyanyikan sampai akhir hidupku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih
Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat kita dalam minggu ini. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu 14 Juli 2024. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah yang bertopik berani menyuarakan kebenaran. Kedua, amplop Gotilon dan tahun Ikumene Inklusif tahun 2024. Kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun Okumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari ini Minggu 14 Juli 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Keempat, pendaftaran pelajar CD TA 2024-2025. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar CD. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD TA 2024-2025 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi baptis, akte lahir dan diserahkan kepada Sintua Wik masing-masing paling lambat hari ini Minggu 14 Juli 2024. Pada hari Minggu 21 Juli 2024 setelah ibadah siang bertempat di konsistori akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD bersama orang tua dan pengajar. Lomba paduan suara pria Pesparawi DKI Jakarta. Dalam rangka dilaksanakan lomba paduan suara, maka kaum bapak HKBP Mampang Perapatan membuka pendaftaran dan mengajak pemuda dan para bapak yang berusia 23 sampai 50 tahun untuk bergabung dan berpartisipasi dalam paduan suara pria. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi Situa John MP Simamora. Pertangyangan Wik hari Selasa 16 Juli 2024 pukul 19.30 diadakan kebaktian Wik. Wik 1 tuan rumah keluarga Sintua R. Sinurat Boru Sinambela di GSG. Wik 3 tuan rumah keluarga Sintua B. Simamora Boru Marbun di Konsistori. Wik 5 tuan rumah keluarga Nyonya Simangutsong Sintua Beti Boru Hutagalung di Gang Sawo 1 nomor 11 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Wik 1, 3, dan 5. Ibadah pembukaan Parheheon Aposo Bulung pada hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 18.00 WIB
Di Gedung Serbaguna akan diadakan ibadah pembukaan Parheheon Naposobulung. Diberitahukan kepada Naposobulung dan remaja yang sudah katekisasi Sidi untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Kunjungan Gerejani pada hari Minggu 21 Juli 2024 di kebaktian pukul 9.30, gereja kita akan menerima kunjungan dari Seksi Naposobulung HKBP Rawamangun yang didampingi oleh Pendeta Joni Rumahorbo STH dan akan mempersembahkan lagu pujian, dilanjutkan dengan kegiatan Ramah Tamah bersama Seksi Naposobulung HKBP Mampang Perapatan setelah ibadah siang di GSG. Kegiatan Panitia Gotilon Tahun Ekumene Inklusif dalam rangka mendukung Pesta Gotilon Tahun Ekumene Inklusif akan diadakan kegiatan dan penggalangan dana antara lain pendampingan perizinan dan seminar UMKM. Dalam rangka pengembangan UMKM di HKBP Mampang Perapatan, maka pada hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 11.30 sampai 17.00 WIB, Panitia Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif akan mengadakan pendampingan pendaftaran izin UMKM oleh Suku Dinas PPK UKM Kota Administrasi Wilayah Pancoran Jakarta Selatan dan seminar UMKM dengan tema optimalisasi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis. Menyaksikan iman pada hari Minggu 21 Juli 2024 di ibadah pukul 07 WIB akan diadakan menyaksikan iman khusus kepada satu orang perempuan atau acara naik Sidi Malua akan kita laksanakan setelah persembahan kedua. Nama Claudia Cindy Hutauruk, orang tua Bapak Yasmin Marihot Hutauruk, Ibu Teresia Mariani Niseriana Purba. Warga jemaat yang sakit. 1. Nata Desmanik, Sektor 2 dirawat di rumah. 2. Pesta Robert Siahaan, Sektor 1 dirawat di rumah. 3. Christopher Jonathan Andrew Hutajulu, Sektor 5 di RS Budi Asih. 4. Tupal Tambunan dirawat di RS Mayapada. 12. Majelis ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun perkawinan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keuangan, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan. Kita menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Kristus yang menjadi firman Tuhan yang ditetapkan dalam ibadah minggu pada hari ini, yakni yang tertulis di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Marilah kita membacakannya secara responsoria dan kita bersama-sama pada ayat yang ke-29. Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Kita bersama-sama. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak saudara telah mendengarkan khotbah yang begitu keras? Seberapa sering saudara telah menerima khotbah eksegetik dan saudara benar-benar marah? Dan pertanyaannya adalah, mengapa saudara marah? Apakah mungkin kebenaran itu ternyata telah menelusuri hingga palung terdalam dalam hati saudara,
sedangkan yang lainnya tenang-tenang saja karena mereka tidak bermasalah dengan hal tersebut. Kita harus memikirkan seperti ini. Kira-kira menurut saudara mana khotbah yang terbaik? Apakah khotbah seperti yang dilakukan oleh Nabi Nathan kepada Daud, ataukah khotbah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada Herodes? Dari antara kedua hal tersebut, menurut saudara mana khotbah yang terbaik? Yang dilakukan oleh Nathan kepada Daud atau yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada Herodes? Kerap kita tidak mampu melihat emas dalam tanah yang keras. Kerap kita tidak menyadari bahwa mutiara itu berada di dasar lautan, bukan? Kerap kita tidak menyadari bahwa ada nilai tertinggi di balik khotbah yang disampaikan dengan benar dan jujur. Karena sebenarnya ini persoalan jiwa, bukan persoalan pendengaran. Ini sama halnya seperti makanan untuk tubuh, bukan untuk mulut. Tetapi persoalan pada praktiknya adalah ketika saudara mendengarkan khotbah, itu adalah persoalan tentang pendengaran. Ketika saudara makan, itu persoalan tentang apa yang saudara rasakan. Tatkala belakangan ini banyak orang yang bertambah-tambah penyakitnya karena mereka tidak bisa menjaga mulutnya. Mereka hanya berkata makanan ini enak sekali, enak sekali. Padahal sebenarnya tubuh saudara berkata ini makanan yang tidak berguna. Dan seharusnya saudara harus menghentikan itu. Terkadang kita belakangan ini hanya mendengarkan khotbah yang ingin membahas tentang finansial, yang ingin membahas tentang sirokap nitodi. Sebenarnya khotbah-khotbah yang seperti itu yang hanya menyenangkan telinga saudara sebenarnya tidak berguna bagi jiwa saudara. Tugas gereja adalah tentang jiwa, bukan masalah uang. Bukan uang saudara yang menjadi proyek gereja ini, tetapi masalah jiwa saudara. Ketika Eporus HKBP berkata bahwa HKBP menolak ikut campur masalah tentang tambang yang diserahkan oleh presiden, banyak jemaat dari HKBP mengkritik Eporus dengan berkata, Eporus ini tahu apa sih? Eporus ini tidak pikirkan apa sih tentang supaya pendapatan ke HKBP semakin meningkat. Saudaraku, saya harus berkata kepada saudara, itu bukan ranah HKBP. Tugas kita adalah jiwa, bukan tentang keuangan. Kemudian orang bertanya seperti ini, bukankah dari jemaat itu kita mengumpulkan? Itulah hasil pelayanan. Jika saudara adalah orang yang terberkati dengan pelayanan HKBP, sebenarnya saudara berhutang kepada Tuhan lewat HKBP. Bukan persoalan saudara memberikan banyak atau tidak, tetapi ini persoalan jiwa saudara. Dari semua gereja yang ada di dunia ini, kita perlu bersyukur bahwasanya HKBP masih mempertahankan dalam sisi eksklusivitasnya terkait tentang RPP, Ruhut Parmahanion Pamicangon. Dan jika saudara memahami tentang RPP HKBP, paling banyak membahas tentang perkawinan Amanginang. Coba saudara ketika dulu menjadi perguru malua, saudara akan diberikan sebuah pengertian yang sangat mendalam tentang arti perkawinan. Dikatakan di sana bahwasanya seorang laki-laki yang belum penuh 1 tahun ia kehilangan istrinya tidak boleh langsung menikah. Seorang perempuan yang kehilangan suaminya 6 bulan belum langsung bisa menikah. Saudara, apakah saudara memikirkan sampai pemikiran sampai ke sana? Bahkan anak yang lahir sekalipun, jika dia perempuan harus 8 bulan, dan jika dia laki-laki harus 9 bulan. Mengapa semua itu penting? Saya sering sekali berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau izinkan, tolong jangan sampai aku melayani yang seperti ini. Karena ada jemaat yang seperti itu Amanginang, terlebih Naposo Bulung. Mereka datang kepada pendeta berkata, Bapak Pendeta, tolong berkati kami. Kami telah sehati sepikir, kami telah jatuh cinta bersama. Oke, baik. Persoalannya apa? Persoalannya Pak Pendeta, tolong titing 1-2. Kenapa terburu-buru? Mereka berkata, ini persoalan pekerjaan Pak Pendeta. Ini persoalan pekerjaan. Cuti kami hanya 14 hari. Itu juga sudah bagian kebohongan kan? 14 hari, tetapi mereka meminta titing 1-2. Itu mengapa Kamis adalah hari di mana titing 1-2 terlaksana kan? Mereka terburu-buru berkata, tolong titing 1-2 saja. Karena ini masalah waktu. Perjalanan kami terlalu jauh, masih banyak yang perlu kami pikirkan.
Kemudian saya pernah menghadapi seperti itu. Saya bertanya berulang-ulang kepada mereka, apakah berita yang saya dengarkan ini sesuai, ataukah ini adalah kabar buruk, ataukah sesuatu hal yang tidak dapat dibenarkan? Mereka berkata, itu tidak benar Amang Pendeta. Satu kali saya tanyakan kedua kali, apakah itu benar? Dia berkata tidak, itu salah. Yang ketiga saya bertanya, apakah itu benar? Dia berkata kembali, tidak. Karena kita juga menghargai hak asasi manusia, tidak mungkin juga kita katakan, tolong periksa ini ke rumah sakit, tidak mungkin juga. Mana hasil lab, mana hasil USG, kita mungkin tidak katanya seperti itu. Dan ternyata perempuan itu telah hamil 3 bulan. Orang-orang sekarang ini hanya menuntut berkat. Hanya menuntut berkat. Bukan menuntut tentang bagaimana dirinya benar-benar hidup dalam kemurnian itu. Hanya ingin menuntut berkat. Coba kita pikirkan, Yohanes Pembaptis itu menghardik Herodes, tetapi siapa yang marah? Herodias. Dan saya akan membahas itu nanti, bahwasanya hal ini pernah terjadi kepada raja terdahulu, dan ternyata ketika ia mendengarkan itu dan kemudian ia bertobat. Saudaraku, terkadang hal ini terbersih dalam pikiran saudara. Jika aku makan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Ketika saya dan saudara ingin mengerjakan apa yang dituntut dari Alkitab, kita seolah-olah berkata, jika ingin hidup seperti yang dituntut oleh Alkitab, ini adalah buah si malakama. Jika aku tidak berkata benar, aku berdosa. Tetapi jika aku berkata benar, mungkin dia akan memusuhi aku. Jika aku berkata benar, bekerja dengan benar, mungkin aku tidak akan kaya. Pernah ini terjadi. Gajinya 2.500.000. Dia PNS. Dalam hitungan beberapa bulan, dia punya mobil Alphard. Sekarang saudara berpikir sendiri. Gajinya 2.500.000. 2 bulan kemudian dia punya Alphard. Dan setelah ditelusuri, ternyata dia korupsi. Dan kemudian ada orang berkata seperti ini, Amang Pendeta, di Portibiodo pehita Amang Pendeta, jujur karena saudara masih di bumi ini, makanya saya harus berkhotbah seperti itu. Jika saudara sudah di sorga, ngapain saya berkhotbah? Karena kita masih di bumi, makanya kita harus mendengarkan khotbah. Dan jangan salahkan saya. Terkadang ketika saya mendengarkan khotbah saya sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku menyakiti hati umatmu ini, ataukah aku yang menyakiti hatimu? Ketika aku berkata jujur kepada mereka apa yang disampaikan oleh firman yang telah ditetapkan ini, apakah mereka sakit hati kepada saya? Karena di dalam kitab Mazmur dikatakan, pemberitaan akan firman-Mu menghanguskan aku. Dan kemudian saya membuat kesimpulan, biarlah jemaat itu membenci aku selama-lamanya. Aku memberitakan kebenaran itu. Yang terpenting adalah, jangan sampai mereka yang membenci diri mereka, karena mereka mendapati diri mereka sudah berada di dalam neraka dan tidak bisa ditolong lagi. Dulu ketika saya melayani di satu tempat, ada seorang naposo bulung seperti yang tadi, yang bermain musik tadi. Jadwalnya adalah tim song leader. Kemudian saya berkata kepada beliau, besok jangan sampai tidak datang gereja ya, jangan begadang. Tolong besok datang tepat waktu. Lalu dia jawab, siap Pak Pendeta, siap. Kemudian besoknya saya lihat dia tidak datang. Padahal dia song leader loh, tidak datang. Waduh. Kemudian saya mengkhotbahkan ini. Pernah tidak kita ini ketika kita tidur kita bermimpi dan kemudian kita mendengarkan lagu seperti ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tahu lagu itu ya. Ternyata dia bermimpi, wah. Tiba-tiba berhenti. Lah, kenapa kok diam? Ketika dia buka matanya, ternyata dia sudah di neraka itu. Jangan sampai seperti itu ya. Kita dengarkan itu lagu haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kok diam? Pas buka mata, Anda sudah berada di neraka. Karena ini kesempatan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari semua lembaga yang ada di dunia ini, secara khusus di Indonesia ini, banyak diantaranya sudah rusak sistemnya. Dan baru-baru ini ada satu pusat informasi yang telah berhasil dihack oleh hacker, dan ia berhasil masuk sistem.
Dan terserah dia mau diapakan data kita itu, terserah dia. Mungkin mindset saudara berkata seperti ini, aku ingin memberikan sebuah kontribusi bagi Indonesia. Mantap. Makanya Soekarno berkata, berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan mengguncang dunia. Berikan aku 10 orang tua, niscaya kami akan mengguncang Semeru. Oh, mantap. Mungkin saudara akan berkata, kapan aku bisa memberi rasa yang berbeda ke Indonesia ini? Tetapi saya berkata kepada saudara, jika saudara tidak merapikan tempat tidur saudara, itu hanya mimpi yang sia-sia. Jika saudara datang ke gereja tidak pakai helm, itu hanya mimpi sia-sia. Jika saudara datang ke gereja tidak bisa mentertibkan saudara, 2 jam tidak pegang handphone, itu adalah mimpi sia-sia. Percuma. Karena sesuatu hal yang besar diawali dengan langkah yang kecil. Saudara mungkin berkata, luar biasa Yohanes Pembaptis ini. Amanginang. Lihat dulu dong prosesnya. Apa proses yang dilalui oleh Yohanes Pembaptis? Dia itu studi bandingnya berada di padang gurun. Musa juga harus masuk padang gurun. Yesus juga harus melewati padang gurun. Yesaya pernah mengkhotbahkan dalam khotbahnya, ada suara yang berseru-seru. Coba bayangkan seorang pendeta berkhotbah di padang gurun, siapa yang mau dengar? Si Yohanes Pembaptis melewati itu semua, itu prosesnya. Sehingga ketika ia melewati step by step, akhirnya karakternya terbentuk. Dan setelah karakternya terbentuk, dia tidak takut sama siapapun. Tetapi persoalannya adalah, apakah saudara sedang mengembangkan karakter saudara? Ketika saudara mendengarkan khotbah yang benar-benar jujur, apakah karakter saudara semakin dibina ataukah semakin dibinasakan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab, secara khusus dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa kita di dunia ini bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Karena penegak hukum sekalipun mereka telah disusupi supaya sistemnya kacau dan fungsinya rusak. Ada satu buku yang pernah saya baca dan saya termangu-mangu dengan tulisan itu. Dikatakan seperti ini, kebenaran itu lebih menegangkan daripada fiksi. Saya yakin ini Naposo Bulung ini paling suka ini nonton drakor ini. Kalau yang cowok-cowok paling suka dengan movie ya. Tapi setiap film akan ditampilkan, coba saudara baca di situ. Adegan ini hanya fiktif semata, ya kan? Apalagi ketika kita menonton Transformers, wah, coba saya punya mobil seperti ini. Oh, aku sumbangkan sama pendeta Siregar, mungkin begitu ya. Mimpi itu ya, mimpi. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang melo. Kenapa kau menangis? Sedih kali. Diputuskan dia karena mamanya. Kan saudara menangis kan? Saudara termampu. Padahal itu adalah fiktif belaka. Tetapi coba saudara pikirkan satu hal. Kebenaran itu yang menegangkan. Kebenaran yang menegangkan. Apakah saudara ketika membaca Alkitab saudara menemukan kebenarannya? Ketika kita membahas tentang Trinitas, membahas tentang Yesus Kristus, adakah eksistensi yang saudara temukan yang bersifat substansi? Ketika kita pikiran ini, kenapa begini ya? Kok ini ya? Lah kok kenapa begini? Dan kemudian kita berkata, oh ternyata dalam karya penebusan itu, dia harus bersifat sempurna. Jika Yesus Kristus menjadi hewan, maka keselamatan itu tidak akan pernah sempurna. Karena hewan di perjanjian lama telah selesai fungsinya. Dan Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia. Dan kemudian kita memikirkan, lah ini predestinasi. Bahwasanya aku telah terpilih di bagian itu bukan karena aku layak. Kemudian kita memikirkan satu hal, lah kenapa bangsa Israel harus diberikan hukum Taurat? Setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir, kemudian kita mengkoreksi, kemudian kita berkata, oh ternyata hukum tidak menyelamatkan. Karena mereka telah diselamatkan dulu baru dikasih hukum. Oh ternyata kita diselamatkan dalam anugerah di dalam Kristus. Itu mengapa Kristus berkata, berbuahlah. Ini pikiran kita. Jika saudara bukan orang yang diselamatkan, saudara tidak akan mampu menghasilkan buah apapun.
Tidak akan bisa. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau adalah ranting-rantingnya, aku adalah pokok anggurnya. Yang tidak berbuah akan dipotong. Mungkin ini mahal sekali ini ya. Dilelang amang ini? Enggak ya? Ini mahal ya ini ya. Tahu ya, bunga mawar ini mungkin cowok-cowok juga paling mungkin sudah ada pada lihat ini ya. Tolong diamankan nanti amang sentuh. Siapa tahu nanti pulang dari sini ada yang comok satu kan baru dikasihkan engkau adalah. Ya kan? Laut akan aku selami itu. Gunung akan kupanjat. Wow. Tiba-tiba dia bilang, lalu kenapa abang semalam tidak datang? Gerimis katanya, udah selesai. Kecek baluang gitu ya, kecek baluang. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus berkata begini, kapan ya aku bangga dengan diri sendiri ya? Kapan ya? Kapan ya aku sampai seperti Simon Petrus yang disalibkan itu? Kapan ya aku sampai seperti Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya? Kapan ya aku sampai seperti Yeremia yang karena dia menegakkan kebenaran, ia sering kesepian, tidak ada kawannya, dimasukkan ke dalam sumur supaya dia mati kelaparan? Kapan ya aku seperti Yesaya yang memberitakan kebenaran itu, kemudian dimasukkan ke dalam batang pohon, kemudian digergaji? Pikiran kita adalah, kapan ya aku kaya ya? Itu aja kan? Kapan aku kaya ya? Kapan aku punya Lamborghini ya? Kapan aku punya Fortuner dan lain sebagainya? Bukan berkata, kapan ya aku menggenapi firman Tuhan? Kapan ya? Saya senang sekali memperhatikan saudara ketika saudara menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang sekali. Saudara menunjukkan diri saudara di hadapan Tuhan kan? Tetapi saya perlu mengkritik sedikit. Terkadang kita harus membatasi diri ketika kita beribadah. Fix ya. Kenapa demikian? Begini. Ada orang ingin menunjukkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Inilah aku. Ada orang yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, inilah doaku. Kemudian Tuhan melihat dari atas. Oke, pujianmu kuterima. Oke, siap. Kemudian Tuhan hadir lewat hambanya berkhotbah. Ketika pendeta itu berkhotbah, kapan ya pendeta ini selesai berkhotbah? Kemudian Tuhan berkata seperti ini, kau paksa aku dengarkan suaramu yang gak bagus itu. Dan aku dengar. Kemudian ketika aku ngomong samamu, baru kenapa kau tidak dengar? Fix ya, amangina. Karena penyembahan yang sesungguhnya adalah penyangkalan diri. Itu penyembahan. Saya harus akui pemain musik kita, luar biasa itu. Saya tidak bisa seperti mereka. Tetapi modal pertama ketika mereka bermain musik adalah sangkal dirimu, pikul salibmu. Karena selalu saya mengkhotbahkan ini, Lucifer adalah pemain musik yang paling hebat. Lucifer adalah ciptaan Tuhan yang paling ganteng sedunia. Kala liminhu. Tetapi Lucifer adalah malaikat yang dicampakkan dari sorga. Kemudian Nabi Sobulung berkata, kapan ya malaikat jatuh itu datang ke pangkuanku? Itu setan itu. Kan malaikat yang dicampakkan dari surga kan? Kan ada itu iklan Axe ya, deodoran. Ya ketika dia pakai itu langsung datang malaikat kan? Itu setan itu. Kan Lucifer yang berkata begitu. Kapan ya aku mau ditinggikan? Kalau aku yakin ini dengan pemain musik kita ini nggak mau ditinggikan kan? Pengennya mau direndahkan kan? Ya harus memang begitu. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Kita harus berani mengkritik diri sendiri loh. Jangan sampai orang duluan mengkritik kita harus berani mengkritik kita sendiri. Mungkin setelah saya nanti selesai berkhotbah, saya akan dengarkan khotbah ini. Dan kemudian saya akan bersandar di atas tempat tidur saya tonton. Dan kemudian saya berkata, nah ini nih, khotbah yang ini nih yang belum kau kerjakan. Dan kemudian aku akan berinteraksi dengan diri sendiri dan berkata, kapan lo kerjakan yang ini? Jangan cuma khotbah doang. Kan pendeta banyak begitu kan. Kita harus mengasihi istri kita, amangina. Kemudian istrinya di sana kecewa kan? Kecewa dia di sana. Karena pendeta itu hanya membahas kasih di atas mimbar. Tapi tiba-tiba istrinya berkata, aduh pak, gak bisa lagi aku cuci piring ini, mual-mual. Kok udah palai, katanya lagi kan. Padahal bahas kasih. Omong kosong aja itu. Jadi banyak orang nanti masuk di neraka itu adalah orang yang tahu kasih.
orang yang tahu kasih, tetapi bukan pelaksana. Saudaraku, mungkin di antara saudara yang ada di sini ada dari kalangan ahli hukum ya. Saya tidak tahu apakah saudara itu ahli pidana atau perdata dan lain sebagainya. Tetapi ketika saudara melihat Herodes, ini adalah pasal berlapis. Pertama dia mencuri, kedua dia berzina. Tahu ya? Pertama dia mencuri, kedua dia berzina. Apa yang dia curi? Yang dia curi adalah istri dari saudaranya yang bernama Filipus. Kemudian ia melakukan pernikahan yang melanggar hukum Musa, sebab Herodias itu ternyata juga masih keponakan Herodes, karena Herodias adalah putri dari saudara tiri Herodes, yakni Aristobulus. Bahasa Batakna sokonon, dibuat anggi buruna. HP anggi buruna ope buruni dagingnya sendiri. Dan dalam RPP HKBP itu benar-benar dilarang. Ai ipasa do teh tunasi dan naujiti ki ketika sasi sidi teh. Dang boy dua dialap. Nah bersaudara harus satu. Harus satu. Dan gue dibuat musik anggina. Itu jelas loh. Di gereja mana lagi saudara menemukan yang seperti itu? Memang nampaknya bersifat legalis, tetapi kapan kita ini akan melihat sesuatu nilai yang tertinggi jika kita tidak mau diatur? Kereta api itu, saya pernah naik kereta bus. Saudara sudah pernah? Sudah pernah naik kereta cepat itu? Kasihan deh lu. Aku ini par huta-huta loh, par litong ni huta, tapi sudah pernah naik kereta api bus karena kejar waktu mau PHD. Jadi terpaksa kan, yang nih pengon begitu kan. Padahal kalau naik kereta api pun 45.000 ya, ini di luas 50.000 kan. Kereta cepat itu sampai ke kisaran 300 km per jam kan. Bagaimana dia bisa melesat sampai 300 km per jam? Jawabannya adalah karena dia berada di atas rel kan. Una polisi bolisok kamu, una polisi bolisok niku, biasa doi. Mau memuji Tuhan memang atar gudang godaan, ya itu. Ya diampuni saja nanti multimedianya didoakan ya. Dia itu berada di atas rel sehingga ia bisa melaju dengan cepat. Kemudian kita memikirkan satu hal, ikan itu bebas berenang jika ia berada di dalam air. Jika ia meloncat dari air dan berada di daratan, dia akan mati. Tuhan sudah tetapkan relnya, ini kau kerjakan, jalan kau di atas itu. Dan ternyata kita semakin melaju ketika kita berada di atas rel. Enak lu amanginang tidur nyenyak di atas tempat tidur itu. Setelah kita kerja pulang dan berkata, Tuhan, tadi ada lo yang mancing-mancing aku buat korupsi, tapi ku bilang no. Dan gak tanggung-tanggung loh Tuhan yang mau kami korupsikan itu. Tapi ku dengar khotbah Amang Pendeta Siregar itu, katanya jangan. Dan ku bilang no. Walaupun Tuhan gajiku hanya 1.500.000, kan baru-baru ini ada Ahok berkata, kalau bisa gaji yang tinggal di Jakarta 15 juta kan. Saudara nonton apa? Saudara baca apa sih? Kita 1.500.000 baru dia korupsi nih. Biar nanti bulan depan bisa beli ini nih. Apalagi per drum tadi kan, biar bisa beli drum. Korupsi loh. Yuk. Biar bisa beli gitar listrik. Dan dia berkata, no. Lebih baik aku miskin daripada aku dibeli dengan itu. Itu rongsokan loh. Makanya dalam Ibrani pasal 11 dikatakan, mengapa hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam benar mereka tersiksa, mereka di bumi hanguskan? Jawabannya, karena dunia tidak mampu menerima mereka. Selesai. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang mau saya katakan kepada saudara adalah seperti yang pernah dikhotbahkan oleh seorang pendeta yang terkenal di Indonesia. Saya baru-baru ini melihat gereja yang dia bangun, dan saya berkata, wah megah sekali. Memang Mampang Perapatan ini sudah megah, tapi lebih megah mereka punya
Ya karena mereka dikumpulkan semua di situ kan. Nama pendeta itu adalah pendeta Stephen Tong. Dalam khotbahnya saya selalu ingat itu. Jangan sampai Tuhan berkata kepadamu, kerjakan apa yang engkau kehendaki. Itu adalah ucapan Yesus kepada Yudas Iskariot. Dan kemudian Yudas Iskariot, enak sekali dia, dengan tanpa beban dia pergi meninggalkan yang 11 lagi, dan dia akhirnya kerjakan dia yang mau kerjakan. Akhirnya setelah dia terpisah, jelaslah bahwasanya dia bukan pelajar yang terpelajar. Dan kemudian kita memikirkan seperti ini. Keinginan kita ternyata bukan hal yang terutama. Tidak ingin terbebani melakukan sesuatu, kita mungkin sudah terlambat karena Tuhan telah mengizinkan kita untuk pergi dan keluar. Jika saudara berkata seperti ini, marah sekali yang gereja ini. Saya berkata ini kepada jemaat MT Haryono karena setelah saya telusuri dari data ini ya, data HKBP, ternyata pencetak rekor jemaat terjauh adalah jemaat MT Haryono. Jadi mereka jemaat kita di sana sudah pada MTH. Saya masih STH. Kan MTH kan? MT Haryono. MTH semua di sana loh. Jangan main-main. Kemudian data. Ternyata jemaat kita itu jauh-jauh sekali. Dan mereka datang, PHD juga, PHD AMA, mereka datang. Wah, hebat ini mereka ini. Kemudian saya katakan seperti ini. Pernah enggak kita ingin mengerjakan sesuatu hal tetapi terbeban? Ada loh kata-kata yang bijak belakangan ini berkata, kerjakanlah sesuatu itu tanpa beban, ya kan? Gara-gara begitulah kita enggak pernah latihan. Setelah itu mau langsung tampil, amburadul. Betul tidak? Pemain musik tadi latihan kan? Karena ada yang songong kan? Aku sudah luar kepala semua. Karena di luar kepala lah makanya enggak diingat. Akan sudah di luar kepala. Akhirnya enggak ingat dia. Kunci C, dia bikin kunci G kan? Oh, kau ini, aku pas kok. Kan sesuai yang kita sepakati. Lah kau sepakat sama siapa? Katanya kan, dia enggak latihan. Sebenarnya Amang Inang, beban loh mengatakan yang benar itu beban. Tetapi semakin kita memikirkan seperti ini, jika aku kerjakan yang sebenarnya membebani aku dan berusaha untuk menggenapinya, dan kemudian aku memikirkan satu hal, ini yang Tuhan kehendaki, yang sebenarnya aku harus kerjakan. Makanya Yesus dalam doanya berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Makanya ketika Yesus berdoa, keringatnya bercampur dengan peluhnya bercampur dengan darah, yang disebut dengan hematohidrosis. Itu jarang sekali, dan itu ternyata tingkat stres tertinggi. Kalau sempat dia sampai berkeringat dan keringatnya bercampur dengan darah, itu tingkat stres tertinggi. Itu berdoa di Taman Getsemani. Dan kemudian setelah dia berdoa kepada Bapa, dia berkata, kehendakmu lah yang jadi. Dia gemetar loh, dia terbeban loh. Tetapi apakah dia lari dari tanggung jawab? Enggak. Dia malahan pergi ke Yerusalem dan berkata, aku siap untuk disalibkan. Saya katakan ini ketika saya perkenalan di MT Haryono. Jika saya ditempatkan di Jakarta, saya anggap saya berjalan ke Yerusalem. Bingung mereka, apa maksudnya sih? Dan kemudian saya semakin jelaskan. Ketika Yesus Kristus berkhotbah ke orang-orang Samaria di Israel Utara, lebih banyak pakai mujizat loh. Pakai mujizat. Ada enggak saudara lihat pendeta yang sering bikin mujizat? Ada kan? Ada. Sembuh, sembuh. Jadi kalau saya tidak bisa deh, bisa sih, tapi enggak bisa. Yesus lebih banyak kasih mujizat di daerah Israel Utara, Samaria. Tetapi ketika Yesus memasuki Yerusalem, enggak pakai mujizat, ngomong, berdebat loh. Ketika kita masuk ke Jakarta ini, pikirin gitu capek. Pendeta di Jakarta ini capek loh. Kenapa? Tiap hari berdebat. Kalau begini emang pendeta, kenapa begini? Ya harus ngomong. Lain hal kalau di kampung-kampung sana, yang dibahas adalah begu gajang. Nggak tahu ini ya, apa hubung ini ya, begu nur-nur. Kalau di sini yang dihadapi adalah Kristen progresif. Ya kan?
baru yang menyangkal tentang Trinitatis. Jemaat itu pada bertanya, kayak mana ini cara berpikirnya Mang Pendeta? Amang Pendeta berkata bahwa 3 pribadi. Baru ada yang berkata, oh memahami itu adalah aku bapak di rumah, aku membawa mobil menjadi pengemudi, aku nyampe di kantor menjadi manajer. Itu bukan Trinitatis, itu adalah tritopeng. Sampai ke situ kita harus bahas. Makanya saya berkata bahwa sebenarnya ketika kami memasuki ke perkotaan, kami sedang memasuki Yerusalem karena kami harus berdebat. Dan kami harus siap mempertahankan argumen. Apa dasarnya? Alkitab. Jangan saudara kira di kota ini nggak keras, Bung. Keras. Jangan saudara kira di perkotaan itu nggak ada rasis, banyak. Jangan saudara kira eksklusivisme itu nggak tinggi di kota, keras. Keras. Dan saya tidak terkejut lagi dengan masalah seperti itu. Jangan sampai Yesus berkata, ulam mana ulam, lomom mak, tutum malomom, tutum mak tutum. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa jam lagi saudara bisa mendengarkan khotbah? Bisa 1 jam lagi ya? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita dapat mengerjakan keselamatan kita dengan berani berkata jujur? Dasarnya adalah hidupilah firman Tuhan dalam Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus itulah penghibur yang sejati. Dan hati-hati untuk bersahabat. Ada kata-kata yang mengatakan seperti ini. Sahabat itu mendorong lebih jauh, mantap. Tapi kemungkinan dia tidak suka kau itu lebih tinggi dari dia. Dan kemudian ada baru-baru ini salah satu film yang mengatakan, dan saya capek memikirkan itu. Dia katakan seperti ini. Apakah engkau melihat apa yang dimiliki sahabatmu? Saudara, anggaplah dulu aku sahabat saudara ya. Kebetulan aku punya jam, mohon maaf. Dan saudara lihat saya punya jam. Dan saudara berkata, aku pengen sih punya itu jamnya. Kemudian dia ditanya seperti ini, apakah kau ingin jamnya? Ya. Itu milik siapa? Milik sahabatku. Apakah kau mau mencuri miliknya? Ya. Kemudian dikatakan seperti ini, jika engkau telah berhasil mencuri apa yang dia miliki, maka engkau tanpa sadar sudah terbiasa menyakitinya. Sadar enggak kita ini yang menginang? Sebenarnya kita ini lebih banyak menyakiti orang loh. Ayo kumpul-kumpul yuk. Di mana kita nongkrong yuk, nongkrong kan? Anak muda kan nongkrong kan? Yuk. Pas pembayaran, tunggu ya kamar mandi dulu. Ada pasti ada ini. Pas mau pembayaran kamar mandi kan? Sampai 15 kali itu nongkrong-nongkrong ini alasannya alasan klasik. Kamar mandi. Akhirnya ada orang yang bijak kan, oke, kali ini aku punya challenge begitu kan. Oh, challenge. Apa challenge ya? Coba sini. Kartu debit ya kan, ya kumpulkan kartu debit kan. Oke. Dia senang kan Kak sih, oh kartu debit. Oke. Nanti akan datang kasirnya. Baru yang bagian mana yang diambil itu yang bayar kita punya makanan. Stres dia. Stres lah. Kalau kita boleh jujur Ramang Inang, sebenarnya kita lebih banyak menyakiti sahabat kita loh. Kita ambil miliknya dan tanpa sadar kita terbiasa untuk menyakitinya. Herodes sudah ambil hal yang paling berharga yang dimiliki oleh Filipus. Dia sudah terbiasa menyakitinya. Belakangan ini kasus pelakor, pebinor, luar biasa ya. Luar biasa dan luar binasa. Dan yang bikin malu orang Batak pula itu kan. Ganteng pula dia kan. Jadi hati-hati dengan orang ganteng ya. Ganteng sedikit dia di kasus itu. Pelakor pebinor sekarang lagi marak-maraknya Manginang. Dan saudara tahu itu akan menjadi hal yang lumrah loh. Baru-baru ini saya ada lihat penelitian. Memang cara berpikirnya masih menggunakan tikus ya. Dikumpulkan ini tikus, dibikin tempatnya yang luar biasa. Dikumpulkan. Diamat-amati beberapa lama. Ternyata tikus itu semakin sedikit dan punah. Dibuat lagi, punah. Dibuat lagi, punah. Padahal tempat mereka itu benar-benar nyaman. Dan kemudian diambil kesimpulan seperti ini. Mengapa mereka punah? Jawabannya adalah perubahan sosial. Awalnya mereka berkumpul
Mereka menyatu, saling menolong satu sama lain. Setelah itu mulai ada egosentris masing-masing. Yang satu memakan yang ini, membunuh yang itu. Yang satu lagi melahirkan anaknya tetapi ditelantarkan. Dan setelah itu mereka mati perlahan-lahan dan selesai. Apakah saudara memikirkan bahwasanya perubahan itu terjadi sekarang? Dan saudara sadar bahwa sebenarnya handphone itu produk manusia, tetapi saudara tanpa sadar adalah produk dari handphone. Saudara adalah produknya. Kita inilah produknya. Sedikit-sedikit kita tidak bisa terlepas dari handphone kita ini kan. Dan sebenarnya kita adalah produknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum saudara memutuskan perkara yang besar nantinya, bukti kesungguhan saudara tidak mau seperti Herodes ini, maka berangkatlah dari pertobatan. Untuk apa saudara berkata, pintarnya pendeta itu berkhotbah? Enggak usah, enggak perlu itu. Kalau ada orang berkata kepada saya, "Aku mang, mulu hubigi amang marjamita, arang rekoti. Anok kato pemasuk tunarok koniku." Kenapa demikian? Karena Herodes juga seperti itu. Paling suka dia dengar kalau Yohanes Pembaptis berkhotbah. Wah, senang dia. Makanya dia takut untuk membunuh Yohanes Pembaptis karena dia adalah orang yang paling diakui. Tetapi masalahnya adalah dia senang mendengarkan khotbah tetapi enggak bertobat. Sebelum saudara kembali ke tempat saudara, harus ada impact yang saudara harus buktikan kepada Tuhan, bukan kepada saya. Saudara harus katakan kepada Tuhan, "Tuhan, ada satu hal yang mau aku kerjakan dan itu khusus untukmu." Dan saudara harus kerjakan itu. Karena kita semua tidak akan mati martir Ramanginang, enggak semua. Enggak semua. Tetapi saudara akan terus berhadapan dengan diri saudara sendiri. Musuh terberat adalah diri saudara sendiri. Saudara bikin jadwal, besok aku mau olahraga jam 5 pagi. Aku mau hidup sehat dong. Terlaksana? Enggak. Ketiduran? Iya. Makin gemuk? Apalagi. Itulah kita. Memang mengawalinya susah loh. Tapi mimpi kita sudah sampai di mana kan? Langsung kita bayangkan kita akan pakai gaun yang bagus. Kalau aku pakai ini nanti ketika aku sudah langsing, mohon maaf. Ternyata fakta membuktikan 15 kali ganti baju dalam tempo 2 bulan. Melebar. Karena dia cuma mimpi kan, cuma punya angan-angan tetapi tidak berhasil mewujudkan. Mulai dari langkah kecil dan apa yang saudara kerjakan akan signifikan. Dan itu sebenarnya target. Adakah yang berhasil seperti Yohanes Pembaptis? Sudah mulai jarang sekarang ini. Kerjakan dari hal-hal yang kecil. Dan saudara akan kerjakan sesuatu hal yang signifikan yang mungkin tidak bisa diikuti oleh orang lain. Dan kita harus yakin bahwasanya Tuhan akan memberkati kita jika kita berada di dalam jalan yang telah ditetapkan. Katakan kepada dirimu, "Come on, berbuat dong. Come on, berani dong. Come on, bertobat dong." Katakan kepada diri saudara terus menerus, "Come on, come on, come on." Prinsip yang saya selalu pegang adalah saya berhasil, saya berhasil, saya berhasil. Dan kemudian ketika saya berhasil, saya katakan lagi, saya berhasil. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya harus mensugesti diri saya. Karena saya adalah orang yang lemah. Saya berhasil, saya bisa, saya berhasil, saya bisa. Katakan itu sampai saudara memang benar-benar berhasil. Saudara harus katakan, "Tuhan, tolong aku, tolong aku. Aku mau dipakai oleh-Mu sama seperti hamba-hamba-Mu yang lain." Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah menolong kami untuk mengerti betapa pentingnya hidup di dalam jalan yang Tuhan telah tentukan itu. Tuhan, kami rindu sama seperti Yohanes Pembaptis yang hanya takut kepadamu semata. Ia menegakkan kebenaran itu tanpa mempedulikan nyawanya sekalipun. Bapa, jika kami boleh tiba ke fase di mana kami akan mengalami itu, biarlah kami memiliki kasih yang sempurna, supaya kami tidak sia-sia melakukan hal-hal yang kecil dan kemudian melahirkan hal-hal yang besar. Berkati seluruh jemaat-Mu ini supaya benar-benar hidup dalam keberanian itu. Roh keberanian yang daripada Bapa menguatkan seluruh jemaat-Mu ini, supaya kami berhasil memberi dampak bagi dunia ini, sehingga dunia yang kacau balau dapat diperbaiki sedikit demi sedikit
berangkat dari diri kami masing-masing. Kami berdoa Bapa kepada jemaat-Mu yang sedang sakit, yakni kepada Amang Natades Manik, kepada Amang Pesta Robert Siahaan, kepada anakmu Christopher Jonathan Andrew Hutazulu, dan juga kepada Amang Tunggul Marbun. Kami serahkan Tuhan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa menyatakan kuasa-Mu, menyembuhkan mereka, karena Engkaulah jalan satu-satunya yang memberikan keselamatan dan pemulihan kepada kami. Kepada saudara-saudara kami juga yang berulang tahun, biarlah mereka menikmati hidupnya bersama dengan Engkau. Biarlah anugerah-Mu nyata dalam perjalanan hidup mereka. Biarlah mereka mempersembahkan hidup mereka menjadi berkat bagi dunia ini. Terpuji Engkau Bapa. Terima doa dan pujian kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengamini khotbah hari ini, mari kita kumpulkan persembahan kedua kita sambil menyanyikan lagu PKJ 177 dengan judul Aku Tuhan Semesta. Kita katakan, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jadi tanganku dengar, Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku beri hati akan umatmu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ini aku. Ini aku. Utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Utus aku, tuntun aku, ku beri hati akan umatmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua,
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Di depan gereja akan ada snack dan kopi dan teh.